Oke, kembali lagi bersama saya Ihwan. Nah, kali ini saya akan melanjutkan. Tadi kan kita sudah menginputkan resep pasien atas nama Adam Syah. Kita login menggunakan akun Dr. Muhammad Amsyar Akil menggunakan NIP-nya. Nah, untuk penginputan resep, pemeriksaan permintaan lab, permintaan radiologi, itu semua merupakan tugas dari dokter. Jadi perawat tidak memiliki akses untuk penginputan pemeriksaan lab, penginputan permintaan radiologi dan resep. Nah, untuk melakukan permintaan lab, dokter itu masuk ke rawat jalan, kemudian lihat pasiennya, kemudian klik kode dokternya, klik 2 kali atau spasi, kemudian di bagian ini pilihan menu-menunya, pilih yang permintaan lab. Nah, itu untuk lab. Nah, untuk radiologi ada juga di bagian bawah sini permintaan radiologi. Nah, kita kali ini untuk permintaan lab. Jadi kita klik permintaan lab. Kemudian diisi dulu apa indikasi klinis. Nah, maksudnya indikasi klinis ini mungkin informasi nanti yang sampai ke dikirimkan ke lab nanti supaya lebih mudah untuk dilakukan pemeriksaan hasilnya apa. Ini kita isi ini saja, indikasi klinis. Kemudian kalau ada informasi tambahan bisa juga informasi tambahan. Kemudian nah, di bagian di sini input ini ada 3 tab, ada patologi klinis, ada patologi anatomi, ada mikrobiologi dan biomolekuler. Nah, ini jenis-jenis labnya. Nah, kita coba yang patologi klinis. Nah, untuk penginputan permintaan lab patologi klinis itu kita mulai dari pemeriksaan. Jadi ini pemeriksaan maksudnya tindakan apa? Tindakannya yang akan kita minta ke lab. Nah, kemudian ini di bagian bawah ada detail pemeriksaan. Jadi detailnya itu apa yang harus diperiksa oleh lab. Contoh, misalkan pemeriksaannya itu hematologi rutin. Nah, ini dicentang checklist. Nah, kemudian akan muncul detail pemeriksaannya di bagian bawah ini. Nah, ini bisa kita klik kanan, kemudian pilih semua. Nah, ini bisa kita pilih satu-satu, bisa juga kita pilih semua. Kalau pilih semua itu klik kanan, pilih semua, tapi biasanya pilih semua saja. Nah, supaya nanti bisa hasilnya itu diisikan oleh petugas lab nanti. Oke, misalkan ada lebih dari 2 jenis tindakan, misalkan bukan cuma hematologi rutin saja, misalkan ada tindakan lain, saran saya sebaiknya di bagian pemeriksaan ini kita selesaikan dulu apa-apa pemeriksaannya, baru kita centang yang bagian bawah. Contoh, ini kan sudah ada hematologi rutin. Nah, coba kita input lagi tindakan lain, misalkan glukosa darah puasa, centang. Nah, nanti otomatis akan menambah di bagian bawah sini. Nah, setelah sudah selesai yang bagian sini, kita kasih cukup 3 ya, misalkan asam urat. Nah, ini checklist. Nah, setelah di bagian pemeriksaan ini di tindakannya sudah kita centang sesuai dengan permintaan kita, kemudian di bagian bawah sini nanti kita cukup menekan klik kanan yang bagian P ini, yang di bawah P ini klik kanan, kemudian pilih semua. Nah, kemudian simpan.
Nah, dipastikan dilihat ulang dulu. Kalau misalkan masih ada yang belum sesuai, bisa kita klik no, kemudian tambah, baru pilih semua yang detail pemeriksaannya, kemudian simpan, lalu simpan. Nah, kalau sudah sesuai, kita simpan saja. Yes. Nah, proses simpan selesai. Oke. Sekarang bagaimana kita tahu apakah pemeriksaan lab kita tadi sudah terkirim atau belum? Itu caranya kita masuk ke ini, cari. Nah, di menu cari ini akan tampil pemeriksaan yang sudah kita minta. Ini nomor permintaan. Nah, ini kelihatan apa-apa permintaan kita. Nah, ini kalau misalkan nanti bagian lab sudah menerima, otomatis nanti di bagian sampel ini akan terisi tanggal sampel dan jam sampel. Kemudian kalau hasilnya sudah keluar, nanti kelihatan tanggal dan jam hasilnya. Oke. Nah, demikian cara untuk melakukan permintaan laboratorium pada pasien poli. Terima kasih.